Halo cuy, gimana kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semua ya, amin ya Allah. Dan kali ini gue mau ngasih review singkat mungkin untuk pemanasan rem Kakra yang gue pasang ini. Dan kenapa gue nggak langsung upload, karena gue pengen ngerasain dulu feelnya biar gue kasih tahu ke kalian tuh enak gitu loh. Dan ini gue dapet feelnya dan gimana sih penilaian gue, mungkin kalian juga bisa ambil. Nah, gue juga gak bakalan gue bilang lebih-lebihin gitu. Ini yang gue rasain sebagai pembeli ya. Pokoknya ada kelebihan dan kekurangan yang gue rasain selama mungkin seminggu ini gue pakai sih. Masih yang gue pakai kayak kemarin. Oke, dari yang pertama nih, kekurangannya dulu, karena kekurangan menurut gue sangat banyak. Ini handle-nya oblak, jadi lu setel sedekat apapun dia bakal balik. Ini gue deket ya, lumayan deket segini lah nih. Dia kalau misalnya lu riding, dia bakal balik begini. Jadi lu pegangannya itu kejauh gini nih. Nih, ada segini. Dia kalau lu lepas dia bakal naik begini. Jadi setelan ini kurang berguna, jadi nggak diemin begini. Ini masih gini, jadi dekat, cuman ya begitu, balik lagi. Dan yang kedua ini, kalau kalian baru pasang, kalian akan kaget. Jadi nggak pakem, nggak sepakem standar. Jadi kalian butuh penyesuaian kayak gua, baru bisa pakai nih. Gue juga butuh berapa hari, 2 hari baru bisa nyesuaiin. Jadi ini remnya itu smooth ya, nggak kayak rem bawaan agak keras. Tapi penilaian gue nih remnya nggak pakem-pakem amat, jadi mungkin di bawah kalau untuk setelan segini. Tapi kalau dia setelan yang jauh dia pakem banget. Tapi kalau setelan deket kayak gue nih, dia nggak kurang pakem. Tapi kalau lu setelin agak jauh gini, setelan begini dia pakem. Kalau dia terlalu dekat begini jadi nggak pakem gitu. Jadi ya gitulah penilaian gua, itu kekurangan masuknya, karena jadi kurang kalau lu deketin. Tapi kalau jauh dia pakem, jadi kekurangan buat gua. Terus yang ketiga ini catnya itu kurang ya, jadi udah ada pada gitu, udah pada ngelotok, jadi kayak tipis banget gitu lah. Bahannya sih lumayan lah untuk harga segini 300, tapi kayak gitu, catnya finishingnya kurang menurut gue ya. Terus ini oblaknya parah, lumayan parah sih menurut gue. Ini masih bawaan ya, ini oblaknya parah. Mau tahu ini dari bawaan ya begini. Menurut gue sih ganggu, cuma kalau terbiasa ya udahlah. Lagian harga segitu gue bisa nuntut apa sih. Ini agak oblak. Dan seterusnya lanjut, dia kalau dipencet itu ada suara angin gitu loh. Gue gak tahu itu kayak gitu apa gimana, tapi gue ganggu aja gitu dari suara angin. Jadi kayak bocor, tapi gak bocor, kering, tapi ada suara angin, bingung kan ya. Itu sih. Oh iya, satu lagi kekurangannya itu ininya nih, switch rem. Ini gue pakai yang kagak pakai ya switch remnya. Gue pakai apa sih, Banjo nih ya, yang kagak ada switch remnya, karena pas gue pakai itu 2 hari jebol cuy ininya. Jadi di sini tuh apa ya, bocor. Mana ya, ada nggak ya? Gue lem situ, pas gue lem malah nggak bisa. Ini gue jadi beli switch remnya lagi karena dia jebol, netes di sini nih. Pas lu pencet dia netes remnya, apa dari minyak remnya di sini nih. Gue beli ini, tapi ini lurus bukan melengkung. Tahu udah mentok enggak? Kayaknya enggak jauh, karena gue pakai stang standar. Mereknya sih ini KTSC.
Ya nanti kalau gua udah beli selang rem, gue kan compare lagi ya. Dia makin pakem apa kagak. Dan ini gue beli berapa ya, 25.000 kayaknya. Itu kekurangan bawaannya malah jebol. Nih tes untuk fungsinya sih normal dia, dipencet nyala, cuman ya gitu bocor. Sehari 2 hari aku pakai jebol, kan kacau. Mungkin itu aja kali kekurangannya ya. Overall sih oke lah untuk dipakai harian mah. Tapi kalian harus pintar-pintar ini nih ngetelnya. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Terlalu jauh jadi pakem banget, terlalu dekat jadi ngeblong. Harus ya kalian inilah setel pintar-pintar kalian. Terus kelebihannya ya, tentu aja ini kelebihannya adalah ini recommended di segi harga. Ini harganya murah, cuma 300.000 pas. Kalian dapat kayak gini full set sama tabung serta master rem lah, iyalah switch rem. Ini udah mantap sih menurut gua, dengan harga semurah itu udah full set, tinggal kita pakai aja, tinggal kita pasang. Terus kelebihan lainnya adalah menurut gua tampilannya yang oke lah begini, dengan tabung terpisah model RCB S1. Mantap sih dilihatnya, walaupun kayak ini murah meriah. Tampilannya ya nggak kalah lah sama yang model RCB, KTC dan sebagainya. Mantap. Dan juga ininya, tempat minyaknya, tabungnya gede, nggak kecil. Jadi ada nilai plusnya lah menurut gua. Terus yang selanjutnya menurut gua, dengan harga 300 kalian dapat full set itu udah mantap sih. Dan juga pengereman yang menurut gua cukup pakem, hampir sama kayak ori lah, nggak di atasnya menurut gua, asal kalian bisa setel itunya. Dan juga buang anginnya pintar-pintar lah. Emang ini ada sedikit perbedaan kalau kalian setelannya jauh ya. Ini pakem banget kalau dia jauh. Mungkin di atas, bener di atas standar, pakem banget. Cuma kalau misalnya dideketin, yang gue bilang dia bakalan ngelos, itu kurang pakem. Dan juga gue nggak tahu nih kalau misal gue ganti selang rem, dia mengaruh apa enggak. Gitu loh. Jadi itu kelebihannya, dia pakem. Ya lumayan pakem sih. Kalau gue bilang pakem banget, bang cukup pakem. Kalau kalian bisa setelnya dan atur. Karena ini 14 mm. Dan ini radial tentu saja bisa bikin lebih pakem lagi dari standar. Untuk itunya selang ke tabungnya itu nggak rembes ya, katanya ada yang rembes atau itu yang rembes tuh enggak. Jadi nggak ada yang bocor atau rembes atau berminyak ya. Kadang kan katanya di selang itunya berminyak nih, enggak. Dan ini nggak bocor. Gue selama ini gue pakai hampir seminggu nggak bocor. Dan nyaman, gue cukup pakai nyaman. Tuh setelan jauh dekatnya juga berfungsi, switch rem berfungsi, tapi ya gitu jebol. Di tabung yang gak rembes. Buat ini juga enak. Cuman kalau misal gue ganti selang rem mungkin lebih optimal lagi. Dan juga ntar gue pengen ganjel ring di sini ya nih, biar dia nggak koplak begini maju depan gini. Jadi sandal gue setel begini, dia tetap begini nggak maju. Oh iya, jadi kalau kalian setelannya jauh nih, kalian pencet dikit itu langsung rem. Kalau setelannya jauh. Tapi kalau setelan kayak gue segini, ini gue setelan segini nih, itu agak dalam, dan itu kurang pakem. Tapi kalau setelan kalian mentok ini jauh, kalian pencet dikit itu pakem banget. Tapi kalau kalian setelan agak jauh segini kayak gue nih, gue setelan segini, dia agak jauh, jadi agak ngeblong gitu. Tapi ya
ini gua udah cukup sih segini, makanya jangan terlalu deket, jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh cepakem banget, jadi kita langsung rem. Kalau kalian terlalu deket pik segini, kalian akan ngeblong. Jadi kayak gue segini nih, ini gue segini nih tuh, ini untuk ke segini gue. Jadi pas direm dia benar-benar rem pas segitu, jadi nggak terlalu ngeblong, nggak terlalu ngerem kaget, hampir sama kayak standar lah kalau segitu mah. Recommended menurut gua, kembali ke kalian, recommended nggak? Kalau kalian punya budget lebih sih gue bilang yang merek lebih bagus aja daripada ini. Tapi kalau budget kayak gua ya monggo beli, ini cukup untuk harian dan bagus sih menurut gua, nggak KW-KW, dan ini merek sendiri ya, nggak niru kayak Brembo, RCB atau apa, ini cuman modelnya disamain, cuman itu merek dia sama, mereknya maksudnya merek dia sendiri, tapi kalau model dia niru, berani gitu. Oh iya, dan Clio 1 nih kelebihannya dia itu kalau crash, amit-amit crash, dia ada fitur safety-nya. Jadi ini bisa ketekuk ke atas, dan di sini ada coakannya, jadi bakal patah segini. Gue keren sih, untuk harga 300 ada fitur safety-nya ini, bilang tekuk ke atas. Di sini coakannya, di sini coakan, jadi bakal patah segini. Sorry ini malam, habis maghrib, ya gue lupa, nggak apa-apa lah, mungkin kelihatan dikit lah. Oke, mungkin gitu dari gue, biar kalian suka dengan video ini atau harus ngapain. Gue Alfedi Motovlog, and see you next video.